usia 35 tahun itu Rasul di zaman itu Mekah mengalami banjir. Mekah mengalami banjir. Jadi posisi kota Mekah itu ini lembah. Jadi ini kota Mekah. Sana bukit. Jadi kalau ada hujan, banyak banjir. Saat itu banjir gede sampai membuat Ka'bah itu hancur. Cuma tersisa sedikit saja. Hancur Ka'bah. Kaum Quraisy yang memang mensakralkan Ka'bah, mensucikan Ka'bah, mengagungkan Ka'bah, gak bisa mendiamkan Ka'bah dalam keadaan hancur seperti itu. Sisa-sisa Ka'bah itu dihancurkan sama kaum Quraisy, dihancurkan untuk direnovasi dan dibangun ulang. Sampai sini paham? Jadi bukan menghancurkan Ka'bah untuk menghinakan, tapi untuk merenovasi dan dibangun ulang. Niatnya beda dengan Abrohah dulu. Abrohah dulu menghancurkan Ka'bah, niatnya ingin menghinakan. Kalau kaum Quraisy, penduduk Quraisy menghancurkan Ka'bah untuk memuliakan, karena ingin dibangun kembali. Setelah dihancurkan sisa-sisanya untuk dibangun pondasi sampai didirikan lagi, kaum Quraisy ini mengumpulkan dana, biaya untuk pembangunan Ka'bah. Gak sembarangan mereka mengumpulkan biaya. Mereka pilih dari hasil yang paling suci yang mereka punya. Dari hasil jual perempuan? Enggak. Dari hasil jual miras? Enggak. Dari hasil nipu? Enggak. Mereka pilih harta mereka yang mereka anggap paling suci untuk membangun kembali Ka'bah. Akhirnya terkumpul itu harta, dibangun Ka'bah. Rasul ikut membangun, ikut ngangkat batunya. Saat itu Rasul ditemani juga sama pamannya Abbas. Rasul ngangkat batu, ikut bangun Ka'bah bersama para pembesar Quraisy. Nah, setelah Ka'bah jadi bangun, selesai sempurna dibangun, ternyata gak seperti bangunan awal Ka'bah. Kenapa? Karena contohkan. Dulu sebelum Ka'bah ini apa siapa ini? Ahmed ya. Di sini guys. Sebelum Ka'bah itu terkena banjir, Ka'bah itu segini. Misalkan ya, ini Ka'bah terkena banjir, habis semuanya, habis, dihancurkan juga, dibangun lagi. Ternyata harta kaum Quraisy yang paling halal, paling suci cuma bisa membangun segini aja. Sisanya nggak terbangun karena hartanya kekurangan. Harta sucinya kekurangan. Kalau harta kotor, bicara harta kotor banyak. Apalagi Mekah saat itu menjadi pusat dari berbagai macam penjuru yang datang ke Ka'bah untuk tawaf. Jadi tawaf haji itu orang datang ke Mekah itu sudah dari zamannya Nabi Ibrahim. Paham ya sampai sini ya? Jadi ini masih sisa segini. Yang aslinya ini adalah bangunan Ka'bah. Makanya ada setengah lingkaran, kalau kamu pernah lihat gambar Ka'bah, itu ada setengah lingkaran. Pernah lihat? Nah, itu setengah lingkaran itu maksudnya adalah ini bagian masih ikut Ka'bah. Kamu sholat di sini sama seperti kamu sholat di dalam Ka'bah. Paham? Seperti itu. Nah, terus hukumnya bagaimana sholat di dalam Ka'bah? Ngadepnya mengendi? Ayo kan? Menduwuru. Apa nyublak menginsor lah? Ngadepnya mengendi? Ngetan, ngulon, ngidul, ayo ngalor. Kalau sholat di dalam Ka'bah, kalau sholat di luar Ka'bah kan jelas. Kalau kita di sini, maka sholatnya ke sana karena ini Ka'bah. Kalau kita di sana, sholatnya madhab sini karena ini Ka'bah. Masalahnya kalau kamu sholat di dalam Ka'bah, ini keistimewaan yang luar biasa, bisa masuk ke dalam Ka'bah. Mungkin cuma pemimpin-pemimpin negara saja, itu pun yang khusus yang bisa masuk ke dalam Ka'bah. Nah ini sholatnya madhab mengendi? Ayo, bisakah?
Dua rakaat kamu madhep ke sana. Salam, 2 rakaat kamu madhep ke sana. 2 rakaat kamu madhep ke sana. Sana. Semua arah kamu gunakan untuk sholat, hukumnya sah. Hukumnya sah. Bahkan menurut informasi yang Al-Fakir dapat, itu Ka'bah itu saking berkahnya, itu kan berkah sekali, dibuat tawaf oleh semua manusia dan jin. Ini gak cuma manusia ya, jin juga tawafnya di Ka'bah. Tawafnya penduduk bumi, baik manusia ataupun jin, itu Ka'bah. Dan Ka'bah jika ditarik ke atas terus, itu lurus dengan Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur, tempat tawafnya para malaikat-malaikat Allah. Baitul Ma'mur yang dahulu ketika Nabi Isra wal Mi'raj, Nabi berjumpa dengan kakeknya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Saat itu Nabi Ibrahim sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ini tempat tawafnya para malaikat seluruhnya. Nah, ini bangunan yang sangat mulia. Almarhum Al-Habib Salim bin Abdullah Syatiri, beliau mendapatkan keilmuan yang sangat luar biasa seperti itu. Salah satu keberkahannya adalah beliau pernah mendapat kesempatan masuk ke dalam Ka'bah. Beliau baca surat Yasin di dalam Ka'bah sebanyak berapa kali? Banyak. Baca surat Yasin di dalam Ka'bah banyak, dengan niat agar Allah berikan ilmu kepada beliau. Dan jadilah Habib Salim Asy-Syatiri. Ini salah satu keberkahan Ka'bah. Salah satu keberkahan Ka'bah yang luar biasa. Nah, ini kita lanjut lagi. Setelah Ka'bah terbangun kembali, terenovasi kembali di zamannya Rasulullah saat itu, maka tinggal satu permasalahan. Apa permasalahannya? Di Ka'bah itu ada satu batu yang sangat mulia, yang sangat istimewa, yang dahulu ketika pembangunan Ka'bah oleh Nabiullah Ibrahim dan anaknya Nabiullah Ismail, ini batu dititipkan oleh malaikat Jibril kepada Nabiullah Ismail untuk dipasang ke Ka'bah. Ini batu surga, batu surga. Bahkan ada yang mengatakan dulu Hajar Aswad ini warnanya putih, mengkilap bersih, batu surga. Terus kenapa menjadi hitam? Karena dosa-dosa manusia. Nggak tahu ini perkataan benar atau tidak. Anda baca di kitab mana, Anda lupa. Dulu Hajar Aswad putih, hitam karena dosa-dosa manusia. Nah, ini yang jelas ini batu sangat mulia, sangat dimuliakan. Tinggal pemasangan Hajar Aswad. Ini bangunan sudah selesai, tinggal pemasangan Hajar Aswad. Masing-masing qabilah mengatakan, saya saja yang memasang Hajar Aswad. Qabilah lain mengatakan, oh nggak bisa, saya yang nyumbang paling banyak, saya yang paling berhak. Qabilah lain mengatakan, oh nggak bisa, qabilah kami yang paling tua, kami yang paling berhak. Oh nggak boleh. Yang lain mengatakan, kami yang paling dekat dengan Ka'bah, kami yang berhak untuk meletakkan kembali Hajar Aswad di tempatnya. Akhirnya terjadilah ikhtilaf, perselisihan yang hampir-hampir menumpahkan darah pada saat itu. Gontok-gontokan, kami yang paling berhak, kami. Sampai ini pedang sudah terlepas dari sarungnya. Dari nunggu prit, curut, saling perang satu dengan yang lain kabilah itu. Akhirnya untungnya ada satu orang yang mengatakan, udah jangan ribut. Gini aja, kita tentukan yang berhak menentukan siapa yang meletakkan kembali Hajar Aswad di tempatnya adalah orang yang paling pertama masuk Ka'bah. Bagaimana? Akhirnya mereka mikir, oke, setuju. Ternyata yang pertama masuk Ka'bah siapa? Ketika dilihat, kan itu Ka'bah ketutup, dilihat yang pertama kali masuk Ka'bah siapa? Dengan cara apa? Melihat, nunggu siapa yang keluarnya. Ternyata yang keluar adalah Rasulullah. Ketika semuanya ini melihat, oh Muhammad bin Abdullah, semuanya senang. Rodina bil amin, kami ridho dengan al-amin itu. Siapapun yang akan dia tunjuk, dah kami ridho sudah. Mau nunjuk kabilah itu kayak atau mau dia sendiri yang mau meletakkan, kami ridho karena kami cinta sama al-amin, kami hormati al-amin, kami muliakan al-amin. Bayangkan, sampai-sampai ini semua kabilah sepakat, setuju, seia sekata, rela ditentukan ketentuan itu oleh Muhammad bin Abdullah.
Akhirnya dengan kecerdasan Nabi, kebijaksanaan Nabi, apa yang Nabi lakukan? Nabi memanggil semua kepala kabilah, suku-suku kabilah dipanggil oleh Nabi. Nabi bentangkan ridaknya, dibentangkan, Hajar Aswad ditaruh di atas ridaknya. Nabi perintahkan kabilah A, kamu pegang ujung sisi itu. Kabilah B, kamu pegang ini. Semuanya kau pegang, masing-masing kabilah ada perwakilannya. Dengan aba-aba dan instruksi dari Nabi, angkat, dia angkat. Bawa ke Ka'bah, dibawa. Setelah sampai di tempat Hajar Aswad, Nabi ambil itu batu, lalu Nabi pasang lagi di tempatnya. Dengan seperti itu, semua kabilah memiliki andil dalam memasang Hajar Aswad. Semua kabilah merasa puas dengan keputusan Nabi Muhammad. Dan bahkan dikatakan dalam kitab Khulasah Nurul Yaqin, saat itu kaum Quraisy, bangsa Arab pada umumnya kaget, kagum, takjub dengan kuatnya pemikiran Nabi. Kok bisa nyampe kepikiran seperti itu? Ya karena memang calon Nabi wajib cerdas, wajib bijaksana. Nah itu kehebatan Nabi dalam memutuskan permasalahan. Ini Nabi Muhammad. Bahkan Al-Bagir pernah dengar. Ini salah satu yang pernah dituturkan oleh Guru Al-Bagir, bahwa ada satu orang orientalis, paham orientalis, al-mustashriqin bahasa Arabnya, orang bukan Islam tapi mendalami Islam untuk menghancurkan Islam. Bahkan di antara mereka ada yang hafal Quran, ada yang hafal hadis, ada yang paham ilmu fikih, banyak mempelajari Islam. Untuk apa tujuannya? Hancurkan Islam dari dalam. Itu orang-orang orientalis. Ada satu orientalis, gak disebutkan namanya. Setelah dia pelajari Islam, dia pelajari sosok Nabi Muhammad, dia pelajari semuanya. Ketika dia sampai pada bagaimana kecerdasan Nabi, dia pelajari sirahnya, biografinya, semuanya. Sampai pada satu titik kesimpulan, dia katakan, ini bukan orang Muslim, ini orang mustasyriqin, orientalis yang mempelajari Nabi Muhammad. Dia katakan apa? Setelah semuanya dia pelajari, dia katakan, seandainya Muhammad masih hidup pada zaman ini, niscaya seluruh permasalahan di muka bumi ini, baik dari masalah politiknya, budayanya, hak asasi manusianya, sosialnya, ekonominya, semuanya yang ada di muka bumi ini, kalau Muhammad masih hidup, bisa dia selesaikan hanya dalam waktu yang cukup untuk menghabiskan secangkir kopi saja. Semua masalah dunia, menghabiskan secangkir kopi butuh waktu berapa menit? Ada 5 menit. Yang lagi ngorong, cepet. Tapi lagi nyantai, senyantai-nyantainya wong ngopi pira sih? Senyantai-nyantainya wong ngopi sejam ada mas? Yo sejam wis. Itu paling nyantai. Taruhlah standar 15 menit. Tinggal turu sampai esok gitu. Jadi ini es kopi maksudnya. Ini bukan penuturan orang Muslim. Ini penuturan orang lain di luar Islam, mengatakan seandainya Muhammad masih hidup di zaman ini, semua permasalahan dunia bisa dia selesaikan dengan kecerdasannya, dengan dalam waktu yang cukup untuk menghabiskan secangkir kopi. Pengakuan dari musuh. Bukan cuma itu, banyak pengakuan-pengakuan musuh tentang Nabi Muhammad. Seorang Kristen kalau nggak salah, Michael H. Hart, mungkin itu pernah dengar, bikin buku 100 tokoh dunia dari berbagai belahan dunia. Dia ambil tokoh-tokoh yang paling berpengaruh, 100 tokoh paling berpengaruh di dunia, paling jos, paling top. Ada dari India, ada dari negara ini. Bukan cuma antar negara, tapi antar zaman. Termasuk Yesus Kristus dia masukkan dalam tokoh itu. Ini orang Kristen. Dan ternyata yang dia tempatkan berada pada ranking pertama siapa? Muhammad bin Abdullah. Ini penilaian dari orang non-Islam. Akhlak Nabi. La haula wala quwwata illa billah. Kalian suka dengan video ini?
like, share, and subscribe. Jangan biarkan kebaikan ini hanya berhenti pada kalian. Ajak yang lain juga ya, biar sama-sama masuk surga.